kreatif dan menyenangkan. Dari situ saya belajar bahwa seorang bidan tidak hanya harus terampil secara teknis, tapi juga harus mampu mendengarkan dan memahami perasaan seorang pasien. Saya menyadari bahwa komunikasi yang baik dapat menciptakan kepercayaan dan kenyamanan bagi ibu dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Agina, NIM 24060011112. Di sini saya ingin membuat video refleksi diri saya selama mengikuti mata kuliah komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Yusnina Maisaroh MKM. Pembelajaran yang paling berkesan bagi saya adalah saat Ibu menjelaskan tentang indikator keterampilan berkomunikasi, yaitu yang pertama ada listening skill, yang kedua ada speaking skill, yang ketiga ada body language, yang keempat ada kemampuan bertanya dan menjawab, yang kelima kemampuan berempati dan beradaptasi, serta kemampuan mengelola konflik dan umpan balik. Dari sini, saya belajar bahwasanya menjadi bidan bukan hanya tentang menolong persalinan, tetapi juga bagaimana kita dapat menyentuh hati klien kita dengan menggunakan kata dan sikap empati yang dapat kita tunjukkan nantinya saat memberikan pelayanan. Saya di sini masih terus belajar untuk melatih dan mengasah diri saya agar mampu berkomunikasi yang baik kepada siapapun, terutama kepada pasien dan keluarganya. Karena komunikasi yang baik adalah awal dari pelayanan yang bermakna. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Amelia Tambunan, NIM 240600113. Pengalaman paling berkesan saya saat mengikuti mata kuliah komunikasi yang dibawakan Ibu Yusnina Maisaroh MKM tentang pemberian informasi konseling dalam kebidanan. Pemberian informasi dalam konseling kebidanan adalah hal yang sangat penting. Saya belajar bahwa bidan harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, tepat, dan penuh empati agar pasien mudah merasa dipahami dan tidak takut bertanya. Konseling bukan hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mendengarkan kebutuhan ibu, keluarga, dan memastikan mereka mengerti keputusan yang diambil. Dengan komunikasi yang baik, ibu akan merasa lebih percaya diri dan mampu merawat dirinya serta bayinya dengan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tanjung, NIM 2406114. Jadi selama mengikuti mata kuliah komunikasi, pengalaman yang paling berkesan bagi saya pada saat mempelajari tentang indikator keterampilan berkomunikasi. Di situ saya sadar bahwa tidak hanya tidak tindakan medis, tetapi bagaimana berinteraksi dengan baik. Listening skill dan speaking skill sangat membantu saya dalam memahami orang lain, mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, serta menyampaikan informasi dengan jelas. Kemampuan nonverbal, bertanya dan menjawab, serta empati dan adaptasi membuat komunikasi terasa lebih hangat. Dari situ, saya sadar bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam pelayanan kebidanan yang humanis dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salini Rasika Desila, NIM 2406016 dari Prodi 1 Kebidanan kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang belajar komunikasi sebagai bidan. Sebagai bidan, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Melalui komunikasi yang baik, seorang bidan dapat membangun hubungan yang sangat hangat, saling menghargai, dan saling mempercayai antara bidan dan pasien. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana memahami perasaan keluarga serta kekhawatiran antara pasien dan keluarga. Pengalaman saya belajar komunikasi yaitu saya dapat memahami komunikasi dengan baik dan tahu bagaimana komunikasi antara bidan dan pasien, serta tahu bagaimana cara perasaan dan kebutuhan untuk pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saura Siregar, NIM 240600117. Selama saya mengikuti mata kuliah komunikasi, hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika dosen mengajarkan bagaimana seorang bidan berkomunikasi empatik dengan pasiennya. Saya lebih paham bahwa seorang bidan bukan hanya tampil secara teknis, tetapi mampu juga menyampaikan rasa kenyamanan dan kepercayaan lewat tutur kata dan sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Namai Saro MKM. Jadi Bu, pengalaman paling berkesan saya selama mengikuti mata kuliah komunikasi bersama Ibu Namai Saro adalah saat melakukan simulasi komunikasi antara bidan dan pasien melalui bimbingan beliau. Saya belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan empati, menenangkan pasien, dan memahami perasaan mereka. Saya menyadari bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menyentuh hati pasien agar kita rasa percaya dan nyaman dalam pelayanan kebidanan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Namai Saro atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Septia Dwi Rahayu, NIM 24060119. Saat mengikuti mata kuliah komunikasi, saya belajar bahwa komunikasi yang efektif sangat penting dalam praktik kebidanan. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah di saat saya bersimulasi berkomunikasi dengan pasien. Saya belajar untuk mendengarkan dengan empati dan menyampaikan informasi yang jelas. Sebagai bidan, saya akan selalu berusaha berkomunikasi yang baik dengan pasien. Baik, begitulah pengalaman saya selama belajar berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Nasution NIM 24060120. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat belajar komunikasi dalam kebidanan. Pengalaman komunikasi dalam kebidanan sangat penting. Awalnya saya merasa canggung berbicara dengan pasien, terutama tentang topik sensitif. Namun melalui simulasi dan praktik langsung, saya belajar mendengarkan dan menjelaskan informasi yang akurat. Saya ingat saat saya mendampingi seorang ibu yang khawatir menjelang persalinan dengan bahasa yang menenangkan dan penjelasan yang mudah dimengerti, saya bisa membantu mengurangi kecemasannya. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang mendengarkan dan bekerja sama. Saya Puji Purnomo, NIM 24060121. Bagi saya, komunikasi adalah jantung dari profesi bidan. Pengalaman paling berkesan selama mata kuliah komunikasi adalah saat belajar cara berbicara dengan ibu hamil yang cemas. Dari situ saya menyadari satu kata lembut dan senyum tulus bisa memberi ketenangan besar. Sebagai calon bidan, saya ingin terus belajar komunikasi dengan hati agar setiap pasien merasa didengar dan dihargai. Saya Siti Rohani, NIM 24060122. Selama mengikuti mata kuliah komunikasi, pengalaman paling terkesan bagi saya adalah ketika belajar tentang cara berkomunikasi empati dengan pasien. Saya menyadari bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga mendengar dengan hati. Sebagai calon bidan, kemampuan ini sangat penting agar ibu merasa nyaman dan percaya kepada kita melalui mata kuliah ini. Saya belajar menjadi bidan yang tak hanya terampil, tetapi juga mampu menyentuh hati pasien melalui komunikasi yang baik. Perkenalkan, nama saya Siti Jarobul Tom, NIM 24060123. Pengalaman berkesan saya selama mengikuti mata kuliah komunikasi yaitu ketika disuruh praktik komunikasi antara bidan dan pasien, yang dimana saya berperan sebagai bidan dan teman saya berperan sebagai pasien. Ketika praktik itu kami menerapkan teknik komunikasi efektif yang telah dipelajari, yaitu aktif dan empati, sehingga ketika pasien mengatakan keluhan-keluhannya kepada saya dapat memberikan solusi yang baik dan membuat pasien lebih tenang dan percaya diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Hairani, NIM 24060124. Komunikasi menurut saya adalah kunci untuk memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien. Pengalaman yang paling berkesan saat saya mengikuti mata kuliah komunikasi adalah ketika saya belajar tentang pentingnya empati dan mendengarkan dengan aktif. Saya ingat ketika saya harus menghadapi pasien yang sangat emosional dan butuh dukungan. Saya menggunakan teknik komunikasi yang saya
setiap kata yang saya ucapkan memiliki makna dan bisa mempengaruhi perasaan orang lain, terutama dalam situasi pasien yang sedang cemas atau takut. Pengalaman ini membuat saya lebih percaya diri dan bermotivasi untuk mengasah kemampuan komunikasi saya sebagai calon bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Amara Dewi, NIM 2406127. Pengalaman saya selama belajar mata kuliah komunikasi, yaitu saya dapat meningkatkan cara berkomunikasi saya dengan pasien, yaitu saya mengetahui teknik-teknik berkomunikasi dengan pasien secara efektif, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan postur tubuh yang sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Terima kasih. Saya Nabila Sefrina, NIM 240600128. Jadi di sini saya ingin membagi pengalaman paling berkesan saya selama mengikuti mata kuliah komunikasi, yaitu ketika saya dan teman-teman saya melakukan penyuluhan di sekolah SMA, di mana saya merupakan salah satu pembawa materi dari penyuluhan tersebut. Awalnya saya merasa gugup, tetapi harus tetap menyampaikan pesan dengan baik dan benar agar mudah dimengerti oleh siswa SMA. Dari situ saya belajar bahwa komunikasi sangat penting untuk dikuasai agar dapat berkomunikasi efektif dan mudah dipahami oleh orang. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Terskani Siregar, NIM 240600130. Pendapat saya, selama pembelajaran komunikasi ini sangat enak, terutama saat diajari tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antara bidan dan pasien, yang dimana kita harus dapat mempelajari bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, serta mengkondisikan suara intonasi kita saat berkomunikasi dengan pasien. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Lestari Arahap, NIM 240600131. Komunikasi menurut saya adalah kunci untuk memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien. Pengalaman berkesan saya saat mengikuti mata kuliah komunikasi adalah melakukan simulasi konseling dengan pasien yang mengalami keguguran. Saya belajar menggunakan keterampilan komunikasi yang empati dan efektif, sehingga pasien merasa didengar dan dipahami. Pengalaman ini membantu saya mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik sebagai bidan. Perkenalkan, saya Winda Sari Asibuan, NIM 240600133. Pengalaman yang paling berkesan di mata kuliah komunikasi adalah ketika belajar praktik di depan, berkomunikasi antara bidan dengan pasien, dan saya belajar bahwa berkomunikasi itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga empati dan sikap. Dan sebagai calon bidan, saya ingin berkomunikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wismayani Siregar, NIM 240600135. Pengalaman paling berkesan selama mengikuti mata kuliah komunikasi adalah saat belajar bagaimana cara berkomunikasi empatik dengan pasien. Dari situ saya sadar menjadi bidan bukan hanya tentang keterampilan medis, tapi juga tentang bagaimana menyampaikan rasa peduli dan membuat pasien merasa tenang. Ilmu komunikasi membuat saya lebih percaya diri dan siap berinteraksi dengan ibu dan keluarga saat praktik nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yausia Lubis, NIM 2406137. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang saya dan komunikasi sebagai bidan. Pengalaman paling berkesan saya adalah ketika melakukan simulasi konseling antara bidan dan pasien. Pada saat itu, saya belajar bagaimana cara menyampaikan informasi dengan jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana dan
mata saya tentang pentingnya komunikasi efektif dalam kebidanan. Saya ingat saat kita belajar tentang teknik komunikasi yang baik dan bagaimana membangun hubungan yang harmonis dengan pasien. Pengalaman ini telah membantu saya meningkatkan keterampilan komunikasi dan memahami kebutuhan pasien. Saya percaya bahwa komunikasi yang baik dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan pasien. Terima kasih. Saya Sarona Sari, NIM 24060140. Selama mengikuti mata kuliah komunikasi, pengalaman paling berkesan bagi saya yaitu saat belajar komunikasi terapeutik bersama teman sekelas yang berperan sebagai seorang pasien. Di sana saya belajar bahwa menjadi seorang bidan bukan hanya tentang tindakan medis, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan empati, mendengarkan secara tulus, dan memberikan rasa nyaman terhadap pasien. Komunikasi yang baik dapat membuat pelayanan kebidanan lebih manusiawi dan lebih bermakna. Terima kasih. Saya Atika Najwa Lubis, NIM 24060151. Menurut saya, hal yang paling berkesan dari pembelajaran komunikasi ialah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu kita harus tenang dan kita harus memahami isi hatinya agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Kenalkan, nama saya Eva Melisa Tarigan, NIM 24060149. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan pengalaman saya sedikit belajar komunikasi dengan Bu Yusnina Maisar. Bagi saya, komunikasi adalah kunci utama dalam menjalankan peran sebagai bidan. Melalui komunikasi, saya bisa memahami perasaan seorang ibu, memberikan penjelasan yang jelas dan menghargai. Sebagai bidan, saya belajar bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan empati. Karena dengan komunikasi yang hangat, setiap ibu merasa aman, didengar dan dihargai. Cukup sekian pengalaman saya belajar komunikasi dengan Bu Yusnina Maisar. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dinda Lestari Hasibuan, NIM 24060148. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang saya dan komunikasi sebagai bidan. Selama mengikuti mata kuliah komunikasi, pengalaman paling berkesan bagi saya adalah saat melakukan simulasi komunikasi dengan pasien. Di situ saya belajar bahwa menjadi bidan bukan hanya sekedar tindakan medis, tapi juga tentang bagaimana kita berbicara dengan empati, mendengarkan dengan hati, dan membuat pasien merasa nyaman. Mata kuliah ini mengajarkan saya bahwa komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara bidan dan pasien. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nama saya Novita Sari Simanjuntak, NIM 24060155. Pengalaman berkesan saya dalam mata kuliah komunikasi ini yaitu saat membuat tugas video komunikasi antara bidan dengan pasien. Dengan tugas komunikasi ini membuat saya tersadar bahwa berkomunikasi bukan hanya sekedar asal bicara dan asal menyampaikan, tetapi tentang memahami bahasa tubuh dan intonasi suara dan ekspresi wajah. Kemudian untuk Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi, saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan ajaran Ibu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Saya Dinda Amanah Utauru, NIM 24060152. Di sini saya akan membuat video tentang pengalaman berkesan dalam mengikuti mata kuliah komunikasi efektif yang dibimbing oleh Ibu Yusnina Maisar. Saya belajar bahwa pentingnya mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang lebih jelas, dan memahami perspektif orang lain. Baik, itu saja. Terima kasih. Nama saya Winnie Afida Rosalahab, NIM 24060134. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya di mata kuliah komunikasi efektif dalam kebidanan adalah saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami kebutuhan pasien. Kenalkan, nama saya Cindy Natasha Harahap, NIM 24060153. Di sini saya akan memberi pengalaman saya selama belajar komunikasi, mata kuliah komunikasi. Pengalaman paling berkesan saya saat mengikuti mata kuliah komunikasi adalah ketika saya berhasil membantu seseorang pasien yang mengalami kesulitan berbicara dengan gangguan bahasa. Saya menggunakan teknik komunikasi yang efektif untuk mengalami kebutuhan dan kekhawatiran pasien dan berhasil membantu pasien untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Saya juga sangat terkesan dengan materi kuliah tentang komunikasi nonverbal
dan ekspresi wajah. Saya belajar bahwa komunikasi tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga seperti bagaimana kita menyampaikan pesan melalui tubuh dan ekspresi wajah kita. Demikian yang ingin saya sampaikan tentang pengalaman saya dalam belajar kuliah komunikasi. Aminawati NIM 240601. Saya dari Kode Etik Kebidanan semester 3 kelas B. Di sini saya akan memberi kesan saya terhadap mata kuliah komunikasi. Mata kuliah komunikasi mengajarkan saya bahwa bicara itu mudah, tapi memahami dan mendengar itulah yang sulit. Jadi, di sini saya akan hadir untuk memahami dan mendengar bagi teman-teman saya dan orang lain. Tapi mendengar dan memahami itu bukan hanya dari sekedar kata-kata, melainkan juga dari hati. Nama saya Siti Amira Tasya, NIM 24060156. Di sini saya akan memberikan pengalaman tentang materi komunikasi efektif. Pengalaman saya berkesan yaitu ketika ada ibu hamil yang melahirkan dan ibu hamil itu merasa cemas, maka saya memberikan empati dan saran agar ibu hamil tersebut tidak cemas dan lancar saat melahirkan. Jadi saya bisa memberikan saran dan empati kepada ibu tersebut. Itulah pengalaman saya saat melakukan edukasi kepada ibu hamil. Itulah pengalaman saya tentang materi komunikasi. Hai, perkenalkan nama saya Tio Lima, NIM 24060172. Saya dari Universitas Alvarian Parang Simpuan, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membuat video refleksi yang berjudul Aku dan Komunikasi sebagai Bidan. Pengalaman paling berkesan selama belajar komunikasi adalah saat saya berlatih berbicara dengan pasien secara profesional. Dari situ saya sadar bahwa komunikasi yang baik adalah kunci pelayanan kebidanan yang berkualitas. Sebagai calon bidan, saya akan terus berlatih agar bisa menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan penuh empati. Terima kasih. Pengalaman berkesan saya saat belajar komunikasi kebidanan yaitu saat saya benar-benar mengetahui bahwa komunikasi bukan hanya berbicara, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan empati, sopan, dan profesional. Dari materi ini saya sebagai calon bidan juga merasa bahwa komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pasien. Perkenalkan, nama saya Asli Rahayu, NIM 24060164. Di sini saya akan menceritakan pengalaman berkesan saat mengikuti mata kuliah komunikasi. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya saat mengikuti mata kuliah komunikasi, di mana kami diminta untuk mempraktekkan komunikasi dengan pasien. Di situ saya berperan sebagai bidan yang menenangkan ibu hamil yang merasa cemas saat menjelang persalinan. Di situ saya merasa gugup, tapi saya mencoba untuk berbicara dengan lembut dan mendengarkan keluh kesahnya secara empati. Setelah praktik, saya menyadari bahwa berkomunikasi bukan hanya soal bicara, tetapi juga memahami tentang perasaan orang lain. Sejak saat itu saya bertekad untuk menjadi bidan yang tidak hanya terampil, tetapi juga mampu menenangkan hati pasien melalui komunikasi penuh kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Jelita Lestia, NIM 24060162. Di sini saya akan memberi pengalaman yang berkesan selama saya mengikuti mata kuliah komunikasi. Menurut saya, mata kuliah komunikasi memberi saya banyak pelajaran berharga. Pengalaman paling berkesan adalah saat saya berlatih berkomunikasi dengan teman sebelah saya, berkomunikasi tentang seorang bidan dan pasien. Dan saya belajar bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga empati dan kesabaran. Komunikasi adalah kunci dalam menjembatani antara ibu dan bayi. Saya harap bisa terus belajar dan berkembang dalam bidang ini.
Nama saya Kesmiranti, NIM 24060166. Saya dari S1 Kebidanan semester 3 kelas B. Pengalaman paling berkesan bagi saya selama mata kuliah komunikasi adalah sebagai calon bidan, saya menyadari bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam pelayanan kebidanan. Melalui komunikasi yang empatik, saya bisa memahami kebutuhan ibu dan keluarga, memberikan rasa aman serta membangun kepercayaan. Saya belajar bahwa bukan hanya kata-kata yang penting, tapi juga sikap, nada suara, dan perhatian. Sebagai bidan, saya ingin selalu berkomunikasi dengan hati agar setiap ibu merasa didengar dan dihargai. Saya Anggina Ramadhani, NIM 24060143. Pengalaman saya selama mengikuti mata kuliah komunikasi, saya menyadari bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana saya mendengar dan memperhatikan ekspresi serta bahasa tubuh yang baik. Saya menyadari bahwa kadang saya masih gugup ketika bertemu dengan klien. Oleh karena itu, kedepannya saya harus belajar agar komunikasi saya menjadi lebih jelas dan efektif. Perkenalkan, nama saya William Prinita, NIM 24060158. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 3. Pengalaman yang paling berkesan saya saat mengikuti mata kuliah komunikasi adalah saat latihan berbicara di depan kelas. Awalnya saya gugup dan takut salah, tapi dengan seiringnya waktu, saya belajar mengontrol suara, gerak tubuh, dan menyampaikan pesan dengan percaya diri. Sebagai calon bidan, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa keberanian adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Perkenalkan, nama saya Nopia Amanda, NIM 24060159. Saya dari S1 Kebidanan semester 3 kelas B. Saat mengikuti mata kuliah komunikasi, pengalaman paling berkesan bagi saya adalah saat melakukan simulasi percakapan antara bidan dan pasien. Dari situ saya belajar bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami. Saya ingin terus belajar agar nanti di lapangan bisa berkomunikasi dengan ibu secara empatik dan profesional. Perkenalkan, nama saya Tuji Kalikbar, NIM 24060141. Di sini saya akan membagikan pengalaman berkesan saya selama mengikuti mata kuliah komunikasi. Ketika saya praktek simulasi antara pasien dan bidan, di situ saya mulai mengasah komunikasi secara efektif, menghilangkan kegugupan, dan membangun rasa percaya diri dan empati. Sekian pengalaman komunikasi saya. Perkenalkan, nama saya Alda Syafitri, NIM 24060142 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membagi pengalaman mengenai pelajaran komunikasi dalam kebidanan. Sebagai calon bidan, aku menyadari bahwa komunikasi adalah kunci dalam memberikan pelayanan yang efektif dan empatik. Melalui pengalaman praktik, aku belajar bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dengan hati. Saat mampu berkomunikasi dengan baik, pasien akan lebih percaya dan akan lebih tenang. Saya Tira Martina, NIM 24060157. Saya akan menceritakan selama mengikuti mata kuliah komunikasi dan yang berjudul Aku dan Komunikasi sebagai Bidan. Pengalaman paling berkesan bagi saya adalah saat belajar bagaimana cara berkomunikasi empati dengan pasien yang berpikir. Dari situ saya sadar bahwa menjadi bidan bukan hanya tentang tindakan medis, tapi juga tentang kemampuan mendengarkan dan memberi rasa aman. Saya belajar bahwa satu kata yang bisa menenangkan dan sikap penuh perhatian bisa menjadi obat terbaik sebagai calon bidan. Saya ingin terus mengasah komunikasi agar bisa melayani dengan hati yang Nama saya Deni Rizky, NIM 24060165. Baik, di sini saya akan berbagi kesan saya selama belajar komunikasi efektif dalam kebidanan. Saya belajar bahwa menjadi bidan tidak hanya yang dibutuhkan keterampilan medis saja, tetapi juga bagaimana interaksi dan empati kita terhadap pasien dengan memberikan rasa nyaman, kepercayaan, dan harapan kepada setiap pasien dan keluarganya.
yang kita layani. Mata pelajaran ini membuka sudut pandang saya bahwa kata-kata yang lembut, sikap yang ramah dan perhatian dan mendengarkan dengan tulus dapat menjadi obat pertama bagi pasien yang kita tangani. Di sini saya berterima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman sudah menjadi bagian di pembelajaran ini dan dapat menjadi bekal untuk saya menjadi calon bidan yang profesional dan efektif. Saya Rani Setiani, NIM 240601145. Bagi saya komunikasi adalah jantung dari profesi bidan. Pengalaman paling berkesan selama mengikuti mata kuliah komunikasi adalah saat melakukan simulasi dengan pasien. Saya belajar bahwa cara berbicara, bahasa tubuh dan empati sangat mengaruhi kenyamanan ibu dan keluarganya. Tapi juga menjadi pendengar yang baik dan penyampaian bagi harapan pasien. Aku komunikasi tak terpisahkan dalam setiap langkah pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asmida Sembarani, NIM 240601144. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi singkat bersama Ibu Yustina Maisara MKM. Pengalaman saya saat belajar komunikasi saat simulasi antara bidan dan pasien. Di situ saya belajar bahwa berkomunikasi dengan empati dan berbicara dengan lembut. Dan dari situ saya belajar bahwa komunikasi adalah kunci antara bidan dan pasien. Dan saya sebagai bidan harus berlatih agar berkomunikasi dengan lembut. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alimah Tambunan, NIM 240600146. Jadi di sini saya akan menyampaikan refleksi singkat tentang pengalaman saya belajar komunikasi bersama Ibu Yustina Maisara. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika mempelajari komunikasi persuasif. Dari penjelasan Ibu, saya memahami bagaimana meyakinkan pasien dengan cara yang sopan dan terarah. Dari pembelajaran ini, saya lebih peka memilih kata dan mengatur nada suara dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami pasien sehingga pasien lebih aman dan terpercaya. Cukup sekian dari refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pitaloka, NIM 240601161. Pengalaman paling berkesan pada mata kuliah komunikasi adalah di mana ketika melakukan praktek di kelas tentang bagaimana cara berkomunikasi antara bidan dan pasien. Pada pembelajaran ini saya sangat sadar bahwa komunikasi adalah kunci dalam profesi bidan dan saya berkomitmen untuk meningkatkan lagi perkembangan diri saya tentang komunikasi agar saya mampu berkomunikasi dengan baik dan penuh empati. Kepada Ibu dosen Yustina Maisara MKM, saya ucapkan terima kasih banyak atas timnya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Abdul Tasya, NIM 240600156. Di sini saya akan memberikan pengalaman tentang materi komunikasi efektif. Pengalaman saya berkesan yaitu ketika ada ibu hamil yang melahirkan dan ibu hamil itu merasa cemas, maka saya memberikan empati dan saran agar ibu hamil tersebut tidak cemas dan lancar saat melahirkan.
24060147, hal yang paling berkesan bagi saya selama belajar komunikasi ketika praktik berbicara dengan pasien. Awalnya saya gugup, takut salah ngomong, namun saya sadar bahwa komunikasi tidak hanya soal berbicara, namun juga cara mendengarkan dengan empati. Cara kita menyampaikan pesan dengan pasien dapat membuat pasien menjadi tenang, nyaman, dan dipercaya. Serta komunikasi merupakan kunci utama dalam pelayanan kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nuriani, NIM 24060168. Di sini saya ingin membuat video tentang refleksi diri saya selama saya mengikuti mata kuliah komunikasi yang dibimbing oleh Ibu Yusnina Maisaro. Baik, selama saya mengikuti pembelajaran komunikasi bersama Ibu, saya lebih memahami bahwa komunikasi itu adalah kunci dari pelayanan kesehatan. Dan saya jadi lebih tahu bagaimana perkembangan ilmu teknologi. Ilmu teknologi sangat membantu dalam praktik kebidanan seperti penggunaan rekam medis digital dan konsultasi melalui aplikasi dan media yang digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Baik, dengan adanya aplikasi tersebut dapat memudahkan bidan, dan dengan komunikasi yang baik dan didukung oleh teknologi, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih nyaman dan lebih cepat dan akurat. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Wilda Hairani, NIM 24060184. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya belajar tentang komunikasi dalam kebidanan adalah ketika kita memahami pasien dengan karakter, perasaan, dan kekhawatiran yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai calon bidan harus mampu menyesuaikan cara berbicara dan bersikap dengan sopan terhadap pasien. Dari mata kuliah ini, saya menyadari bahwa komunikasi bukanlah sekedar menyampaikan informasi saja terhadap pasien, tetapi juga membangun kepercayaan antara bidan dan pasien. Ilmu ini sangat berharga bagi saya untuk menjadi bidan yang tidak hanya terampil tapi juga bakat dan memahami segala kebutuhan pasien. Sekian, terima kasih. Sebagai calon bidan, saya ingin menjadi tenaga kesehatan yang mampu memberikan kenyamanan
menguasai teknik komunikasi verbal dan nonverbal, mengatur intonasi suara, kontak mata, serta bahasa tubuh agar pesan dapat diterima dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arnita Auliani Daulay dengan NIM 174. Saya akan memberikan pengalaman saya selama belajar mata kuliah komunikasi dengan Ibu Yusnina Maisaro. Komunikasi yang baik dan jelas ternyata bukan hanya dapat berbicara di halayak ramai, tetapi saat kita mampu memberikan informasi kepada orang lain dengan baik dan jelas. Jadi, komunikasi yang baik dan jelas sangat berpengaruh saat kita melakukan pelayanan kebidanan. Untuk para bidan di luar sana, mari kita perbaiki komunikasi kita agar pelayanan kita dapat dipercaya oleh klien kita. Demikian pengalaman yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutara Hilah Tanjung, NIM 24060175. Mata kuliah komunikasi dalam kebidanan adalah mata kuliah yang sangat penting untuk hubungan bidan dan pasien. Bukan hanya sekedar memberikan pesan informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional. Pengalaman paling berkesan adalah saat melakukan simulasi konseling bersama teman saya. Saya belajar mendengarkan dengan empati, memberikan informasi yang jelas, dan membangun kepercayaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaida Sikomka, NIM 24060187. Saya dari Keprodi S1 Kebidanan semester 3. Pengalaman saya di pembelajaran berkomunikasi adalah saya meningkatkan kepercayaan diri saya. Bagaimana saya belajar mengatasi rasa takut berbicara di depan umum melalui latihan public speaking dan diskusi kelas. Saya mulai percaya diri menyampaikan ide. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa berkomunikasi bukan hanya soal kata-kata, tapi juga keberanian dan kepercayaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Hasibuan, NIM 188. Di sini saya ingin membagikan pengalaman terkesan saya saat mengikuti pembelajaran komunikasi kebidanan. Pengalaman terkesan saya adalah ketika dosen pembimbing menjelaskan tentang pentingnya komunikasi kebidanan. Disitulah saya mulai tersadar bahwa komunikasi kebidanan bukanlah sekedar menyampaikan informasi, tapi juga tentang bagaimana menyentuh hati pasien, di mana dosen
adalah NIM 240600193 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Al-Farhan. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya selama mata kuliah komunikasi. Yang paling berkesan bagi saya dari mata kuliah komunikasi adalah saat belajar memahami bahasa tubuh pasien. Saya belajar tidak semua rasa harus diungkapkan dengan kata. Kadang cukup dengan sikap atau perhatian. Itulah makna komunikasi bagi saya sebagai calon bidan. Terima kasih. Dadah.